sekarang saya bisa melihat rambut Nabi di tempat Syekh Jamil Halim Husaini yang diamanahkan untuk merawat dan menyimpan rambut Nabi dan barang-barang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, saudaraku, sekarang saya sedang berada di masjid yang bernama Sayyidah Khawlah, dan di dalam ada makamnya cicitnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Khawlah. Satu lagi, jejak Al-Quran di buminya Allah, BK Lebanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRI Sultan Iskandar Muda melakukan misi perdamaian selama 14 bulan di Lebanon sebagai bagian dari Satgas Maritime Force UNIFIL. Para tentara ini tergabung dalam pasukan Garuda, yaitu pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Islam sendiri sangat menekankan agar umatnya mempererat tali persaudaraan sekaligus menebar kebaikan kepada sesama. Alhamdulillah, saudaraku, sekarang saya sudah berada di atas kapal KRI dan rasanya senang sekali ya, karena saya berasa tuh kayak lagi di Indonesia dan bertemu sama saudara-saudara di Indonesia, subhanallah. Dan insya Allah, nanti saya akan melaksanakan kewajiban sholat Jumat bersama tentara di atas kapal ini, subhanallah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal. Iya, terima kasih. Saya Pak Laksa KRI SIM. Iya. Selamat datang di KRI SIM. Ini kapal kebanggaan Indonesia. Iya, saya juga bangga Pak naik sini. Iya. Masya Allah, saya bangga banget. Kapal korvet kelas Sigma ini menjaga perairan Mediterania, melakukan 33 operasi patroli, serta aktif dalam diplomasi maritim dengan negara sahabat. Sudah berada di dalam kapal, rasanya, wah, kurang afdol ya jika saya tidak tur keliling kapal. Permisi, izin masuk. Wah, ini namanya anjungan. anjungannya ya. Wah, subhanallah, saudaraku, alhamdulillah ya. Saya banyak banget dapat informasi di kapal KRI TNI ini dan Masya Allah, banyak banget nih alat-alatnya, canggih-canggih semua. Luar biasa, terima kasih Pak, terima kasih. Dari bagian anjungan, sekarang saya akan bergeser ke bagian luar. Pandangan saya mengarah pada senjata-senjata yang melengkapi kapal ini. Subhanallah. Wah, luar biasa Kak, ini di bagian apa ya Kak namanya? Nah, ini adalah senjataan kapal kita nih. Ini senjata nih? Ini senjata. Ini saya pegang ini adalah senjata? Senjata ini. Wah, luar biasa, Masya Allah. Jadi ini adalah rudal. Ini rudal? Ya, Exocet MM40 Blok 3. Masya Allah, rudal ini dilengkapi dengan teknologi canggih karena memiliki emisi panas yang rendah sehingga sulit dideteksi oleh radar musuh dan bisa melesat sejauh 200 km. Setelah melihat persenjataan, pandangan saya tertuju pada helikopter yang terlihat canggih. Wah, Masya Allah, ini helikopternya. Pak, Bapak ingin helikopternya ya? Ya, subhanallah, kenalin Pak, saya Rian. Mbak, salam kenal, saya Rian. Bapak, izin saya mau banyak-banyak nanya, tapi sedikit aja nggak apa-apa ya? Banyak nanya sedikit gimana sih? Oke. Jadi kita ini helikopter AS565 MBE Panther HS-106 di bawah pus penerbal TNI Angkatan Laut. Kita tergabung dalam misi Satgas MTF 28P UNIFIL, yang mana kita sebagai kepanjangan tangan dari kapal untuk melaksanakan patroli di Maritime Operation di Lebanon ini. Alhamdulillah saudaraku ya, banyak banget informasi saya dapatkan di atas kapal KRI ini, dan mungkin sekarang ini udah mau masuk deket waktu sholat Jumat, jadi kita prepare untuk sholat Jumat. Subhanallah. Tak terasa, sudah hampir masuk waktu sholat Jumat. Saya mau membantu para tentara mempersiapkan tempat untuk sholat Jumat. Nah, saudaraku, ini dia salah satu tempat yang mau saya kunjungi ya, karena saya mau Jumatan di kapal KRI ini bersama abang-abangnya, Masya Allah. Jadi saya mau bantu-bantu dulu ya untuk bentang ambal dan bersih-bersih lah di sini, biar sholatnya juga nyaman dan kita nanti bakal sholat bareng TNI di sini semua, Masya Allah. Mas, ada yang mau saya bantuin? Ini ya? Ini kiblatnya arah kemana ya? Arah ke sana. Ke sana ya? Saudaraku, perihal arah kiblat ketika sholat di atas kendaraan telah diatur dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas Ibnu Malik diriwayatkan bahwa ia berkata,
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hendak mengerjakan sholat sunat di atas kendaraannya, beliau menghadap ke kiblat, lalu bertakbir untuk sholat, kemudian melepaskan kendaraan untanya, membiarkannya berjalan, kemudian terus sholat ke arah mana kendaraannya menuju. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, saat azan berkumandang, rasanya seperti bukan dalam kondisi di atas kapal. Saya seperti berada di antara jamaah sholat Jumat pada umumnya. Ada muazin dengan suara merdu serta khotib yang begitu tegas saat berkhotbah. Masya Allah. Ini akan menjadi pengalaman menarik bagi saya untuk sholat di atas kapal bersama dengan Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia di Libanon. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah saudaraku, waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Saya coba mengintip kondisi dapur di dalam kapal ini. Dan Masya Allah, hal ini malah membuat perut saya keroncongan karena banyak makanan khas Indonesia yang sudah lama tidak saya nikmati selama di Lebanon. Nah ini dia nih, kalau senjata butuh amunisi, kalau manusia juga butuh makanan untuk ngisiin tenaga. Nah ini dia nih ayam goreng. Nah ini menu-menu banyak banget, lengkap. Ada sayur capcay, ini daging ya, daging di sambal hijau, ada nugget, ada telur, dan ada buah-buahan. Pokoknya lengkap ya, walaupun lagi di luar negeri, tapi makanannya Indonesia. Kita lihat sebelah sana yuk. Selama bertugas di negara sahabat, kapal ini sudah membawa stok bahan pangan untuk kebutuhan selama 6 bulan. Subhanallah, saudaraku. Saya kangen banget sama bentukan nasi dan ini adalah nasinya, luar biasa. Wah ini juga ya. Melihat beberapa alat masak yang tidak biasa di sini membuat saya begitu tertarik. Apalagi melihat nasi putih langsung mengingatkan saya pada kehangatan keluarga di rumah. Masya Allah. Nah ini dia saudaraku, tadi saya sudah diajak keliling kapal, sholat Jumat bersama, dan sekarang saatnya isi amunisi perut dan kita makan bersama. Subhanallah. Saudaraku, ada 3 adab utama saat makan. Membaca bismillah, menggunakan tangan kanan, dan mengambil makanan terdekat. Rasulullah bersabda, "Wahai gulam anak muda, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Umar bin Abi Salamah berkata, "Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah gitu dia nih, nah gitu dia saudaraku. Jadi kalau kita lagi di luar ini memang kangen banget sama masakan-masakan Indonesia yang pastinya sehat, halal, dan bergizi. Subhanallah. Saudaraku, pencarian terhadap peninggalan para nabi dan rasul di bumi Syam Lebanon berlanjut ke jantung kota Beirut. Di tengah kota yang padat ini, saya berkesempatan mengunjungi kediaman ulama besar Lebanon yang juga masih merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Tidak sendiri, kali ini saya datang bersama para prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sedang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon. Kehadiran kami disambut dengan kehangatan yang luar biasa. Masya Allah. Tidak hanya itu, rombongan kami bahkan diberi kesempatan langka untuk melihat dan mencium secara langsung benda-benda yang dipercaya sebagai peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Isak tangis haru dan solawat tak henti terucap saat harumnya peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh wajah kami. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, saudaraku. Kalau di Al-Mansuri saya tidak bisa melihat rambut Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya bisa melihat rambut Nabi
di tempat Syekh Jamil Halim Husaini yang diamanahkan untuk merawat dan menyimpan rambut Nabi dan barang-barang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, di dalam wadah kaca ini terdapat 7 benda yang dipercaya sebagai peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bernilai spiritual. Adalah sehelai rambut Rasulullah, potongan sandal, tanah dari kuburan, serta penutup makam Rasulullah, hingga potongan baju, sorban, dan serpihan kayu bekas tempat tidur Rasulullah. Masya Allah. Saudaraku, dalam Islam, bertabaruk atau mengharap keberkahan melalui perantara peninggalan Nabi Muhammad pernah dilakukan oleh para sahabat. Seorang ulama tabi'in pernah berkata, "Aku memiliki sehelai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih dari aku sukai daripada dunia dan seisinya." Saudaraku, selepas momen haru berjumpa secara tidak langsung dengan sang Rasul, kami duduk bersimpuh mendengarkan ceramah dari Syekh Jamil. Beliau adalah ulama Sunni yang menuntut ilmu langsung kepada Syekh Abdullah Al-Harari, seorang ahli hadis dan fikih yang terkemuka di kota Beirut. Banyak karya Syekh Jamil yang telah tersebar dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di antaranya berkaitan dengan ilmu hadis dan akidah. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حلق شعره الشريف ووزعه على الناس. لماذا وزعه؟ هل ليأكلوه؟ لا، ليتبركوا به. Jadi Bang Rizwan, saya mau nanya sama Syekh. Bagaimana rambut Nabi Muhammad SAW bersama peninggalannya bisa sampai ke Lebanon, ke sini tepatnya. Bagaimana ceritanya? هو عم يسأل شيخ كيف وصل هذا الشيء الأثر اللي هي نادر الوجود سماعا ونظم يصل إلى يدكم أو يصل إلى هذا البلد؟ بفضل الله عز وجل أنا منذ نحو 30 سنة عندي شيء من الأثر الشريف من عائلات أجدادهم أخذوا من السلطان الذي كان موجود أعطى لأجداد هذه العائلات وهم أعطونا شيئا من ذلك. وعندنا وثيقة بالأختام والتواقيع والشهود، وحتى أجداد هؤلاء الذين أعطوني أجدادهم مذكورون في كتب التواريخ. Saudaraku, sebelum kami berpamitan, Syekh Jamil memberikan aneka buah tangan yang sangat istimewa kepada kami. Hingga lembaran kitab yang menjadi pedoman dalam bertawasul dan bertabaruk. Masya Allah, saudaraku, Syekh Jamil udah memberi kami parfum yang sudah dicelupkan oleh rambut Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Wah, syukron. Izin ambil 2 ya, Pak. Wah, Masya Allah, dapat cemilan. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saudaraku, ini bisa dibilang kayak permen dan manis banget. Ini enak banget, subhanallah. Syukron. Saya izin satu lagi ya, Pak. Terima kasih, subhanallah. Ya. Masya Allah, saudaraku, walaupun singkat waktunya, tapi alhamdulillah saya senang sekali bisa melihat langsung, mencium langsung peninggalan-peninggalan Nabi dan juga rambut Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, insya Allah kita semua selalu diberkahi dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Garuda! Masya Allah, terima kasih. Rasanya senang sekali ya bisa mengunjungi peninggalan Nabi bersama TNI yang bertugas di Lebanon. Subhanallah, mereka asik banget, mereka bener-bener Masya Allah terbaik. Kita doakan mereka, insya Allah mereka dalam bertugas selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saudaraku.
Rasanya saya sangat senang sekali bisa berada di samping makam cicinya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saudaraku, ini sarapan pagi di kota Beirut, Lebanon.